Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, masih semangat ya walaupun puasa hari ini? Oke, hari ini kita akan mempelajari tentang nenek moyang bangsa Indonesia. Ya, nenek moyang bangsa Indonesia itu terdiri dari beberapa ras anak-anak. Yang pertama adalah ras Negroid. Ya, seperti yang ada di gambar, ras Negroid itu berasal dari Afrika. Jadi, dia itu mempunyai ciri-ciri tubuhnya besar, kulitnya hitam, rambutnya keriting. Seperti itu. Dan ras Negroid ini adalah ras yang pertama kali mendiami daerah atau mendatangi daerah di Indonesia. Ras Negroid ini sebagian besar dia mendiami di daerah Papua. Selanjutnya adalah ras Wedoid. Ras Wedoid ini berasal dari India anak-anak. Dia ciri-cirinya tubuhnya tidak begitu besar, maksudnya tidak sebesar ras Negroid, kulitnya berwarna hitam dan rambutnya keriting. Ras Wedoid ini datang ke Indonesia setelah ras Negroid. Jadi ras Negroid dulu baru ras Wedoid. Dan ras Negroid ini sebagian besar mendiami di daerah Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Kupang, dan sebagian ada di Maluku. Selanjutnya adalah ras Melayu tua atau Proto Melayu. Ras Melayu tua ini berasal dari Yunan anak-anak, bukan Yunani loh ya. Yunan adalah suatu daerah di Asia Tengah. Dia berasal dari Yunan, ciri-cirinya tubuhnya sedang, jadi tidak terlalu besar, rambutnya lurus, kulitnya sawo matang. Ras Melayu tua ini dia termasuk juga ras Mongoloid. Jadi di sini dia itu ciri-cirinya hampir sama seperti kita sekarang ini. Ras Melayu tua atau Proto Melayu dia mempunyai peradaban yang lebih maju daripada ras Negroid maupun Wedoid. Misalnya adalah cara-cara bercocok tanam, sehingga mereka membawa kebudayaan tentang cara bercocok tanam. Mereka ke Indonesia melalui dua jalur. Yang pertama adalah jalur barat, yang kedua adalah jalur timur. Melalui jalur barat, yaitu berasal dari Yunan, setelah itu dia ke Semenanjung Melayu, setelah itu dia ke Sumatera, selanjutnya ke Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Jadi mereka cukup menggeser ras Wedoid atau Negroid yang sebelumnya mendiami Indonesia. Buktinya adalah ditemukannya kapak persegi. Keturunan mereka, misalnya kalau sekarang kita melihat adalah adanya suku Nias, suku Mentawai, suku Dayak, dan suku Sasak. Pada jalur timur ini mereka berangkat dari Yunan, setelah itu mereka ke Taiwan, setelah itu mereka melewati Filipina, dan baru ke Indonesia dengan cara melewati Sulawesi, Maluku, dan Papua atau Irian. Peninggalan mereka itu contohnya adalah kapak lonjong. Dan mereka itu keturunannya yang sekarang kita lihat itu suku Toraja, suku Tidore, suku Ternate, Papua, Deutro Melayu. Dari Teluk Tonkin, Vietnam, dia bermigrasi ke Indonesia kurang lebih 500 tahun sebelum Masehi. Dia membawa kebudayaan yang lebih maju lagi anak-anak. Kebudayaan yang dikenal adalah kebudayaan Dongson. Ini dibuktikan dengan beberapa peninggalan yang ditemukan di Indonesia memiliki kesamaan, yaitu misalnya moko, nekara, kapak corong, dan perhiasan-perhiasan. Penelitian tersebut diteliti oleh Heger anak-anak. Heger ini seorang peneliti yang meneliti tentang alat-alat yang dibawa oleh kebudayaan Dongson tersebut. Selain pada alat-alat tersebut, budaya Dongson atau ras Melayu muda ini atau Deutro Melayu ini dia juga mengajari atau membawa beberapa budaya lain, misalnya adalah cara bercocok tanam, astronomi atau ilmu perbintangan, ilmu penanggalan. Setelah itu dia juga mengajari tentang animisme dan dinamisme. Jadi kepercayaan pada benda. Dari beberapa ras tadi yang mendiami di Indonesia, akhirnya mereka bercampur melalui pernikahan dan lain sebagainya. Enggak seperti yang kita lihat saat ini,
Ciri-ciri umum masyarakat atau bangsa Indonesia adalah kurang lebih tingginya 130 sampai 180 cm. Selanjutnya memiliki tubuh dengan kurang lebih 30 sampai 75 kg. Setelah itu, kita bangsa Indonesia memiliki kulit kuning langsat atau coklat hitam. Dan kita mempunyai rambut lurus ataupun keriting. Perbedaan yang ada di Indonesia, misalnya di Madura, di Papua, dan lain sebagainya, kita berbeda karena memang letak geografisnya juga berbeda. Setelah itu makanannya juga berbeda. Misalnya di daerah pesisir sama di daerah perkotaan, maka kebudayaannya pun juga akan berbeda. Oke anak-anak, sekian materi yang Bumun sampaikan pada hari ini. Sampai jumpa minggu yang akan datang. Tetap berpuasa, tetap berdoa, tetap jaga kesehatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.